Shalom semuanya. Gimana ya kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan baik-baik saja. Karena saya percaya Tuhan pasti menjaga kita. Jadi kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelumnya mengenalkan ya, nama saya Mem Pitcon. Nah adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini kita boleh mengikuti ibadah online. Walaupun secara tidak langsung, tapi kita harus tetap semangat. Semangat ya adik-adik. Anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan. Saya di sini dibantu oleh Cici Foni. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Percaya dan Taat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami. Kalian boleh berdoa dalam bahasa Inggris, terserah kalian yang kalian sudah diajarkan di sekolah. Doa akan saya pimpin dalam bahasa Indonesia. Mari kita berdoa Bapa kami ya. Yuk kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan membawakan sebuah renungan. Firman Tuhan ini diambil dari kitab Kejadian pasal 7. Adik-adik tahu, kitab Kejadian itu menceritakan tentang siapa? Coba pikir. Itu terkenal loh, yang ada air bah. Ada yang tahu? Nah, itu menceritakan tentang Nabi Nuh. Anak-anak tahu ya, kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita pada hari yang ke-6. Tuhan menciptakan kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Tahu nggak perbedaannya di mana? Kita lihat, Tuhan kalau menciptakan matahari, Dia hanya berfirman, jadilah matahari, jadilah bintang. Tapi manusia diciptakan dengan cara yang berbeda. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan. Tuhan nggak bilang, jadilah manusia. Tapi Tuhan memakai tangannya, membentuk kita dari debu dan tanah, dibentuk, diberikan nafas kehidupan, diberikan akal budi.
Jadi kita berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak mempunyai akal budi. Manusia diciptakan dengan begitu istimewanya. Diberi akal budi, dibentuk dengan tangan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Allah. Nah, adik-adik, pada zaman dulu itu, waktu zaman dulu, sangat disayangkan. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan malah melakukan banyak dosa, melakukan kesalahan. Kita pernah nggak bersalah? Pasti pernah. Kalian juga pernah bersalah. Bersalah kepada orang tua, bersalah kepada guru. Tapi mau nggak kita berubah dari kesalahan kita? Apakah kita tetap berbuat salah terus sampai mama sedih? Saya juga sebagai mama paling sedih kalau anak saya itu membentak saya loh. Itu sedih banget. Mama sedih, apalagi Tuhan. Tuhan juga lebih sedih. Begitu juga manusia yang diciptakan Tuhan, itu begitu berbuat dosanya, nggak mau bertobat. Jadi Tuhan marah. Tuhan mau menghukum manusia. Tapi pada zaman itu hidup seorang yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, datanglah firman Tuhan. Anak-anak tahu nggak, pada zaman dahulu Tuhan tuh bisa langsung berbicara dengan manusia. Tuhan bilang ke Nabi Nuh, "Hai Nuh, waduh nih manusia nih pada berbuat jahat ya, saya akan menghukum. Tapi kamu benar di hadapanku. Coba ya kamu ya, saya kasih perintah, buat sebuah bahtera. Bahtera itu kapal yang besar banget." Kalian lihat, Nabi Nuh nggak membantah, nggak bilang, Tuhan, buat apa kapal? Kan nggak lagi musim hujan, kok buat kapal? Enggak, dia nggak membantah. Dia buat. Aturannya Tuhan udah kasih, harus segini ukurannya, dia buat. Coba bayangkan, lagi musim kemarau nih kayak begini, kita buat kapal. Pasti tetangga-tetangga pada mengejek, pada bilang, "Ih Nuh, kamu kok terang-terang begini, panas-panas segini buat kapal, kamu kurang sehat ya? Kamu nggak waras ya?" Tapi Nabi Nuh tidak menghiraukan. Dia tetap bekerja. Pasti dia dibantu oleh anaknya. Dia membuat kapal. Tuhan bilang, "Kalau kapal udah selesai, kamu mengumpulkan semua binatang, sepasang-sepasang bawa masuk ke dalam kapal." Nabi Nuh begitu nurutnya dengan Tuhan. Setelah dia membuat kapal, setelah jadi, dia masuk. Dia bawa istrinya dan anaknya 3, yaitu Sem, Ham, Yafet. Mereka masuk dengan binatang-binatang sepasang-sepasang. Mereka masuk ke dalam bahtera. Setelah masuk, Tuhan tutup bahtera itu. Tuhan kunci. Nah, setelah masuk, benar tiba turun hujan. Terus manusia-manusia yang jahat itu masih tenang-tenang. Hujan hari ini nggak apa-apa, paling juga nanti berhenti. Tapi tidak, hujan itu terus turun dari langit. Semakin lama semakin gede. Banjirlah. Terus mereka bilang, "Ya banjir masih sedengkul, nggak apa-apa." Terus banjir terus semakin tinggi. Waduh, yang punya tingkat sih enak ya, yang nggak punya tingkat mulai naik-naik ke meja. Aduh gimana ya banjir? Mereka mulai khawatir. Terus air itu naik. Nah, 1 tingkat udah tenggelam. Mereka naik ke genteng. Yang punya 2 tingkat naik ke tingkat kedua. Terus akhirnya benarlah banjir itu melanda bumi. Terus mereka mulai ketok-ketok bahtera. Nuh, bantuin dong, saya mau masuk, tolong buka." Nuh bilang, "Maaf ya, bukan saya nggak mau buka pintu. Tuhan udah menutup ini pintu, nggak bisa dibuka." Waduh, akhirnya hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Bayangin loh, 40 hari hujan terus nggak berhenti, sampai airnya tinggi sekali, sampai bahtera itu udah mulai bisa jalan di air. Akhirnya binasalah orang-orang itu. Kenapa mereka binasa? Karena mereka nggak mau menurut firman Tuhan. Karena mereka berbuat dosa. Mereka nggak mau bertobat. Tuhan marah. Tuhan menghukum mereka. Tapi ada satu keluarga yang selamat, yaitu keluarga Nuh. Berapa orang? Kita hitung ya. Nuh, istrinya, anaknya 3, Sem, Ham, Yafet. Nah, anaknya ini punya istri. Jadi semuanya yang selamat, 8 orang selamat. Kenapa Nuh selamat? Karena dia mau menurut perintah Tuhan. Coba kalau Nuh nggak mau menurut, pasti Nuh juga binasa bersama orang-orang itu. Nah, Tuhan akhirnya menyelamatkan Nuh sekeluarga. Manusia-manusia jahat itu
akhirnya binasa. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita mau belajar ya. Kalau kita berbuat salah sama mama, sama papa, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kita minta ampun. Kalau udah minta ampun, jangan berbuat lagi. Mama papa bisa marah, apalagi Tuhan pencipta kita pasti juga marah. Dari kitab ini, kejadian ini, kita mau belajar. Kita mau jangan seperti orang-orang yang dibinasakan Tuhan. Kalau kita dibinasakan Tuhan, udah tidak ada pertobatan lagi. Nah, firman Tuhan sampai di sini kiranya dapat memuliakan nama Tuhan. Kita amin. Sebelum menutup, kita berdoa ya. Doakan saya pimpin, kalian berdoa dalam hati ya. Yuk kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami masih nakal ya Tuhan, kami masih tidak mau mendengar orang tua ya Tuhan, kami masih berbuat kesalahan Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau mau merubah kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu. Kami doakan untuk orang tua kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka. Kami juga doakan untuk guru-guru kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah keluarga mereka. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya.